Shalom, selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkatnya melalui ibadah ini. Ada beberapa pokok warta. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatian jemaat. Yang kedua, program khusus. Bahwa hubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu, majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Mohon perhatian jemaat. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336 ayat yang pertama dan kedua, Indonesia negaraku. Umat dan dikasih Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336 bait yang ketiga dan empat, Indonesia negaraku. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 menjadi dasar yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat, kami undang untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami undang untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluh menimpa umat-Nya, berkat-Nya Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kami undang untuk memuji dari nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 441 ayat yang pertama, Ku ingin menyerahkan. Umat bersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Allah untuk kasih karya penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat kembali untuk beribadah bersama di dalam kehidupan keluarga kami, mendengarkan sabda-Mu di dalam kekuatan
firman Tuhan, maka kami diyakinkan untuk kami dapat mampu melewati hari-hari pemberian-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, ya Allah. Dalam kasih Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai dengan 69. Yohanes 6, ayat 60 sampai dengan 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Mengucap syukur hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama. Dan saat ini juga tanggal 17 yang lalu kita menghayati, memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Iya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Kalau kita flashback 76 atau mungkin 80 tahun yang lalu, bagaimana bangsa kita ini dijajah oleh bangsa lain. Yang pastinya sebagai bangsa yang sedang terjajah, maka apa? Memiliki harga diri yang sangat-sangat rendah. Mengapa demikian? Ya, karena sedang dijajah. Pendidikan tidak dapat dengan baik, gitu kan? Kebebasan pun juga sama. Akan tetapi bukan berarti harus berdiam diri. Terus berusaha dan berjuang sehingga 17 Agustus tahun 1945 diproklamirkan oleh anak-anak muda saat itu, ya karena usia masih di bawah 30 tahun, bahkan 25 tahun ke bawah, Soekarno dan rekan-rekannya, Indonesia merdeka. Sehingga kalau kita lihat seperti dekor kita hari ini, ada bambu gitu ya. Karena inilah yang menggambarkan bambu runcing ini bagaimana sifat sikap patriotik bangsa kita saat itu untuk menghalau penjajah. Sehingga lambang ini menjadi simbol akan semangat dan motivasi, gitu ya. Meskipun yang dihadapi adalah senjata dengan mesin, tidak hanya itu tank gitu ya. Mungkin karena saat itu orang-orang Eropa, para penjajah bingung, aku pakai bedil, kok yang dilawan hanya menggunakan bambu runcing, karena mereka kaget, dan saking terkaget-kagetnya bengong, akhirnya apa? Nggak ditembak, kan gitu ya. Tapi apa? Duluan bambu runcingnya. Nah mungkin itu, ini hanya sebagai secara psikologisnya saja gitu ya. Bagaimana kok bisa bambu runcing ini bisa menang dengan bedil dan juga tank saat itu.
Akan tapi Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, di balik semuanya ini pastinya lah ada karya Allah, ada karya Tuhan dalam proses kemerdekaan. Sehingga baik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila diawali dengan pemahaman semuanya itu karena hikmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, kuat di dalam Tuhan bukan sebagai sesuatu hal yang mudah memang untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Sama seperti proses kemerdekaan. Ayo kita merdeka, freedom gitu ya. Ya memang mudah untuk diucapkan, tapi bagaimana untuk dilakukan, untuk melangkah? Seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagai umat yang sedang terjajah, biasanya apa? Harga dirinya sangat rendah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tetapi kuat di dalam Tuhan memungkinkan itu semua. Sehingga bacaan kita mencoba untuk mengulas itu. Pada saat Tuhan Yesus memberikan pengajaran, ingat minggu lalu, roti yang adalah tubuh Yesus, darah yang adalah anggur yang digambarkan gitu ya, yang memakan dan meminum gitu kan. Dan ternyata ungkapan pengajaran itu yang sangat keras, bertentangan, bertolak belakang dengan keyahudian saat itu. Apa yang terjadi? Banyak orang mundur. Wah, pengajarannya luar biasa ekstrim. Oh, pengajarannya luar biasa sulit untuk dapat dicerna. Sulit untuk dapat dilakukan. Karena apa? Tidak sesuai dengan norma yang ada saat itu, konteks saat itu. Keyahudian saat itu. Dengan Taurat saat itu. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang Kristen Kristus. Ternyata memang pengajaran kasih, pengajaran yang membuka, mengubah paradigma yang ada saat ini sangat sulit untuk dapat diterima. Bertentangan. Teguran-teguran yang disampaikan akhirnya apa? Menyebabkan orang undur dari Yesus. Nah, ini dia. Kalau kita lihat juga bagaimana kuat di dalam Tuhan. Tantangan kehidupan sudah pasti. Akan tetapi kadang bahkan sering sapaan firman Tuhan juga kadang bahkan sering memampukan manusia, memampukan kita bersama. Untuk apa? Diberikan semangat, motivasi, dan kekuatan. Akan tetapi tidak lepas juga untuk kita ditegur olehnya. Wah, kalau begitu berarti ini negur saya. Apa yang terjadi? Udahlah. Nggak usah dengerin khotbah yang di Cimahi, pindah channel aja, karena sekarang via YouTube kan. Monggo pakai ibadah mana saja silakan. Yang dari Cimahi mah, aduh, keras nih. Saya terus yang kena, kan gitu kan. Akhirnya apa? Tinggal klik aja yang lain. Monggo silakan. Akan tetapi kita semua belajar bersama. Pedang bermata dua. Bisa menancap dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya sehingga kita diubahkan bersama, maupun menancap kepada si pengkhotbah dalam rangka apa? Mengubah semua kehidupan bersama. Ini yang pertama yang dapat kita lihat. Lalu yang kedua, yang luar biasa juga dari sapaan firman Tuhan hari ini, kuat di dalam Tuhan. Keterbukaan dari Tuhan Yesus. Ini yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan kamu? Mau pergi seperti yang lain atau tidak? Bagian yang kedua yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan. Bahkan tidak pernah menggunakan kekerasan di dalam setiap karya pelayanannya. Dan inilah yang akhirnya saya secara pribadi mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa demikian? Karena tadi dalam pengajarannya Tuhan Yesus selalu terbuka, dan dalam pengajarannya tidak pernah ada kekerasan yang coba untuk ditawarkan di dalamnya dalam rangka menggait atau dalam rangka meraih banyak orang. Enggak, tanpa kekerasan. Berbeda dengan yang lain.
Ya, Tuhan Yesus tanpa kekerasan, dia tetap membuka diri. Ayo, kalau begitu siapa? Kamu mau terima aku atau tidak? Kan gitu. Begitu juga ibu bapak saudara dan saya yang saat ini mungkin sedang dalam persimpangan jalan di tengah pandemik yang ada. Terbuka. Akan tetapi justru sapaan firman hari ini mengingatkan Tuhan Yesus selalu menuntun. Tuhan Yesus selalu mencoba untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik dalam proses kehidupan yang sedang ibu bapak saudara alami. Yang mungkin saat ini kita merasa tidak mampu dan tidak kuat untuk melewatinya. Akan tetapi inilah proses pembentukan Tuhan sehingga kita dapat menjadi berharga di mata Allah dan sesama. Lalu bagian yang ketiga, ibu bapak saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Keterbukaan itu pun menjadi refleksi dalam kehidupan. Inilah yang terjadi di dalam pengakuan Petrus. Bagaimana jawab Petrus kaitan dengan keberadaan Yesus? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah ini dia, luar biasa. Ungkapan Petrus yang penuh dengan emosional itu, batu karang itu. Ternyata dari ungkapan ini menjadi satu keyakinan dirinya untuk terus dan terus mengikuti Yesus. Meskipun nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan kehidupan si Petrus ini. Akan tapi justru dari bagian yang ketiga ini menjadi satu refleksi bagi ibu bapak saudara dan saya. Jikalau saat ini kita bayangkan Tuhan Yesus sedang bertanya, lalu bagaimana dengan ibu bapak saudara dan saya? Yesus itu seperti apa? Ya, ternyata Tuhan Yesus memberikan kebebasan, kemerdekaan untuk mengekspresikan keberadaannya dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Dan bagi saya secara pribadi, Yesus Kristus adalah yang memberikan kehidupan dalam kehidupan saya untuk memuliakan namanya, sehingga orang dapat melihat karya Allah di dalam kehidupan diri pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan. Nah, ini juga ditanya, bagaimana Yesus Kristus dalam kehidupan ibu bapak dalam menghadapi pergumulan saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. 76 tahun ya Allah, kasih penyertaan Tuhan dalam kemerdekaan kami. Oleh sebab itu, kami diajak untuk memiliki kekuatan kepercayaan di dalam Tuhan, bahwa tidak hanya sampai dengan 76 tahun saja, terus Indonesia ini akan memancarkan kasih Allah. Terus Indonesia ini akan berkiprah di dalam kehidupan secara global. Oleh sebab itu tuntun kami, meskipun sangat berat dan sulit, akan tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kami, untuk kami dapat memilih bagian di dalam kehidupan, sebagai orang percaya, untuk terus berkarya di dalamnya. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang juga memancarkan kehidupan kami, sehingga melalui itu, hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. 76 tahun kebersamaan, banyak tantangan. Di 10 tahun belakangan ini ya Allah, rongrongan perbedaan yang selalu dihembuskan di mana saja, sehingga terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Kami berdoa bahwa kebinekaan itu menjadi ciri khas, keberbedaan itu menjadi ciri untuk kami terus dapat bersatu di dalamnya. Meskipun berat dan sulit, founding fathers kami dapat menyatakan itu, sehingga kami dapat memperoleh kemerdekaan. Dan tidak hanya itu ya Allah, pandemik ini pun justru digunakan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong pemerintahan kami. Oleh sebab itu kami berdoa, kuatkan pemerintahan kami. Mampukan kami juga dapat bersehati, bergandengan tangan bersama di tengah perbedaan yang ada, untuk berjuang, sehingga COVID-19 ini, pandemik ini dapat kami lalui. Kami tidak dengan seenaknya saja menggunakan pandemik ini sebagai komoditas politik, sebagai sarana untuk menjatuhkan pemerintahan kami. Kami berdoa ya Allah, justru dengan pandemik ini kami dapat dipersatukan di tengah perbedaan yang ada kembali. Orang-orang yang mencoba untuk merongrong pemerintahan kami, Tuhan ingatkan mereka. Kami juga berdoa ya Allah, untuk orang-orang yang mencoba untuk menimbun, entah itu obat-obatan, entah itu oksigen yang sangat dibutuhkan di tengah pandemik yang ada saat ini ya Allah, sehingga harga begitu melambung tinggi. Kami berdoa, ingatkan mereka. Saat mereka mau membantu, berarti ada satu nyawa yang dapat terselamatkan. Ingatkan mereka ya Allah, untuk mereka tidak egois untuk dirinya sendiri, tapi juga mau berbagi. Terlebih bagi mereka yang betul-betul sangat membutuhkan. Kami juga menyerahkan persekutuan kami GKJ Cimahi, biarlah kami dapat terus memancarkan kasih Allah di dalamnya. Kami dapat merasakan, meskipun di tengah-tengah pergumulan hidup kami,
kebersamaan kami ya Allah, bahwa ibadah online itu bukan menjadi halangan untuk kami terus dapat diingatkan, untuk terus kami dapat saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Kami serahkan komisi baik anak maupun Adiuswo ke dalam cinta kasih tangan-Mu, dalam kebersamaan kami di GKJ Cimahi. Dalam kasih Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 11 ayat yang 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, menyanyikan Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bawakan persembahan dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan yang kami bawakan pada saat ini selaku bagian dari ibadah kami. Berkatilah persembahan ini dan berkati pula kami yang mengelolanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan bisa menjadikan pedoman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376, ikut Dikau Saja Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Selamat ulang tahun Indonesia.